Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 untuk mapel IPA Bahasa Indonesia plus Bahasa Jawa. Untuk itu marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Jawa. Untuk Bahasa Jawa memang saya ulang kembali, yaitu KD 3.3 mengenai bahasa Rinenggo, Sarojo, Camboran, dan Entar. Baik anak-anak, kita masuk ke IPA. Proses peredaran darah manusia itu tidak lepas dari peran organ jantung. Organ ini bertugas memompa darah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Saat berolahraga, jantung dan paru-paru lebih keras. Tujuannya untuk apa? Agar proses metabolisme tubuh berjalan lancar sehingga kebutuhan energi tercukupi. Silahkan membaca untuk selanjutnya. Baiklah anak-anak, berikut saya berikan video pembelajaran tentang gangguan pada peredaran darah manusia. Silahkan disimak. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg
untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia tadi, maka ibu memberikan 5 pertanyaan. Tuh kan gak banyak, cuma 5. Tetapi saya mohon dibuka kembali buku siswa, buku LKS-nya untuk mencari jawaban soal IPA ini. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke bahasa Indonesia ya. Untuk bahasa Indonesia ini juga ada 5 soal saja. Yang pertama, buat sebuah pantun yang berisi nasihat menjaga kesehatan. Kemudian tentukan bagian-bagian dalam pantun tersebut. Barisnya berapa, baitnya apa, rimanya apa, mana sampiran, mana isi ya. Kemudian tentukan apa pesan dari pantun yang kalian buat. Kemudian saya berikan pantun untuk nomor 4 dan 5. Silakan dikerjakan, nanti difoto via WA. Oke anak-anak,
Sekarang kita ke bahasa Jawa. Saya mengulang kembali KD 3.3 mengenai basa Rinenggo. Di sini kita belajar tentang sarojo, campuran dan entar. Untuk soal yang saya berikan masing-masing 5 soal tersebut terdapat jawabannya ada di dalam kotak bawahnya situ. Silakan kalian memilih memilih jawaban yang benar dari kotak tersebut. Ya, saya ingatkan lagi untuk remedi bahasa Jawa PTS kemarin memang seluruh kelas saya wajibkan untuk mengerjakan. Kan hanya 20 soal. Tulis soalnya dan hanya jawaban yang benar yang ditulis. Oke? Kemudian ditulis di folio bergaris, dikirim ke sekolahan besok. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye bye.